Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Teresia Dian Kusumawati, SEMM, yang merupakan salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung. Di STY Gentiaras, saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis, pengantar manajemen, manajemen pemasaran, dan perilaku konsumen yang sesuai dengan bidang ilmu saya di bidang manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran dengan metode DIA, yaitu delivery, yaitu mengenai penyampaian materi pembelajaran, interaktif, mengenai interaksi dengan mahasiswa, dan assessment, mengenai tugas, ujian, dan penilaian. Adapun prasyarat dari mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah pengantar manajemen. Dan mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan prasyarat dari mata kuliah konsentrasi, khususnya konsentrasi manajemen pemasaran. Bobot mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 4. Pembelajaran ini dilakukan selama 14 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dan prinsip pemasaran modern yang berorientasi pada konsumen, yang meliputi perencanaan dan strategi pemasaran, mengumpulkan wawasan informasi pemasaran, hubungan konsumen, serta membangun merek yang kuat untuk memenangkan persaingan. Mata kuliah manajemen pemasaran ini berisi tentang teori, konsep, dan teknik analisis yang digunakan dalam melakukan aktivitas pemasaran, kendala serta keputusan pemasaran yang berkaitan dengan pemasaran produk dan jasa perusahaan, mengenai peran manajemen pemasaran, proses pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, serta perencanaan sistem informasi pasar dengan konsumen, serta membangun merek yang kuat untuk memenangkan persaingan. Materi dari manajemen pemasaran ini adalah yang pertama, konsep dasar pemasaran. Yang kedua, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan informasi dalam pemasaran. Yang keempat, melaksanakan riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam pemasaran. Yang kelima, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keenam, menganalisis perilaku konsumen hingga proses pada keputusan pembelian pasar konsumen. Yang ketujuh, menganalisis perilaku pasar bisnis hingga perilaku pembelian pasar bisnis. Yang kedelapan, mengidentifikasi segmen dan target pasar. Yang kesembilan, menciptakan ekuitas merek. Yang kesepuluh, membentuk positioning dan strategi diferensiasi. Yang kesebelas, strategi perusahaan menghadapi persaingan. Teknik pembelajaran dengan menggunakan DIA, delivery, yaitu bagaimana kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, yaitu dapat dilakukan dengan penyampaian melalui PowerPoint, video pembelajaran, modul, buku referensi melalui e-learning, kemudian penyampaian materi melalui ceramah yang bersifat dua arah fokus kepada student center, pembelajaran berbasis masalah problem based learning dengan membahas kasus atau fenomena pemasaran terkini, pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi mahasiswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan serta konsep yang esensi dari materi pembelajaran tersebut. Memberikan soal atau pertanyaan kepada mahasiswa dengan maksud untuk mengetahui pemahaman mahasiswa untuk meningkatkan semangat belajar dan memotivasi mahasiswa. Dan apabila mahasiswa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, maka akan mendapatkan nilai keaktifan.
Hal ini dilakukan agar mahasiswa juga mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpikir kritis, dan meningkatkan rasa percaya diri. Interaktif. Cara berinteraksi langsung dengan mahasiswa untuk membantu mahasiswa agar semakin memahami materi. Dapat dilakukan dengan berbagai sumber, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Meet untuk perkuliahan tatap muka secara online dan melalui WhatsApp Group sebagai forum diskusi online dengan tujuan agar mendapatkan respon langsung dan dapat dilakukan all the time 24 jam 7 hari dalam 1 minggu. Melalui LMS, melalui kolom diskusi. Dan yang terakhir, assessment. Assessment dapat dilakukan melalui penilaian. Penilaian dapat dilakukan dari hasil tugas mandiri dan kelompok, presentasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga dari hasil penilaian sikap mahasiswa. Tugas dikumpulkan pada hari yang telah ditetapkan. Adapun sanksi keterlambatan bagi mahasiswa yang melakukan keterlambatan dalam hal pengumpulan tugas. Pengurangan 10% dari nilai yang diperoleh jika mahasiswa terlambat mengumpulkan 1 hari. Pengurangan 20% dari nilai yang diperoleh jika mahasiswa terlambat mengumpulkan 2 hari. Dan pengurangan 30% dari nilai yang diperoleh jika mahasiswa terlambat 3 hari. Dan tidak akan diterima jika mahasiswa mengumpulkan tugas lebih dari 3 hari. Untuk tugas dan ujian dapat diakses dan hasil mahasiswa dapat dikirim melalui Learning Management System STE Gentiaras. Pada saat awal pertemuan perkuliahan, dosen menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan dan membentuk kesepakatan mengenai kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui gambaran mengenai mata kuliah tersebut dan mampu menentukan strategi agar dapat mengikuti kuliah tersebut dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dalam kontrak perkuliahan telah disepakati kategori penilaian serta bobot penilaian. Berikut evaluasi penilaian pada mahasiswa. Yang pertama, dari penilaian pengetahuan tugas secara mandiri, kelompok, diskusi, dan juga makalah. Itu nilainya 25%. UTS 15%. UAS 15%. Penilaian keterampilan presentasi 25%. Penilaian sikap 20%. Berikut indikator penilaian diskusi kelompok dan tugas kelompok. Yang pertama adalah keaktifan, yang kedua kerjasama, yang ketiga kemampuan menerima ide dari orang lain, yang keempat adalah ketajaman berpikir. Dan indikator dari penilaian keterampilan dari presentasi adalah yang pertama kepercayaan diri, yang kedua penguasaan materi, yang ketiga ketajaman berpikir, dan yang keempat kerjasama kelompok. Perkuliahan minimal 75%, termasuk izin kecuali sakit berdasarkan surat keterangan dokter. Dan dosen wajib memberikan hasil evaluasi paling lambat 2 minggu setelah UAS. Demikian penjelasan mengenai metode DIA pada mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Ya, selanjutnya kita saksikan video dulu mengenai mata kuliah kita hari ini mengenai segmenting dan targeting. Mohon disimak dengan baik. Setelah itu mohon salah satu dari kalian menceritakan apa sih maksud dari video itu yang berhubungan dengan materi hari ini mengenai segmenting dan targeting. Ya.
Oke, saya beri kesempatan kepada satu orang mahasiswa untuk menjelaskan apa sih hubungannya video mengenai BTS, ya, MACD, BTS, dengan materi pembelajaran kita hari ini mengenai segmenting dan targeting. Silahkan, siapa yang ingin mengemukakan jawabannya? Izin menjawab ya Bu ya. Oke, Cecilia Cindy ya, silakan. Untuk BTS Meal sendiri adalah keluaran menu terbaru dari McDonald yang dikeluarkan pada bulan Juni 2021. Dari BTS Meal sendiri itu menggandeng grup boyband asal Korea yaitu BTS yang sudah kita ketahui memiliki fandom fans yang salah satunya adalah terbesar di dunia, bahkan memiliki 18 juta fans yang tersebar di seluruh dunia. Nah, dari situ sendiri McDonald sendiri menggandeng BTS karena BTS memiliki impact atau pengaruh yang besar kepada orang-orang untuk menaikkan traffic produk yang dijualnya. Karena BTS menjadi icon ataupun role model dari fashion ataupun dari makanan, maka McDonald sendiri menggandeng BTS untuk mengeluarkan menu terbaru yang menarik fansnya untuk membeli produk tersebut yang bisa kita sebut sebagai brand community strategi. Jadi Cukup, Sisil? Apa ada yang ingin ditambahkan lagi atau cukup? Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Iya, kerjasama antara MACD yang menggandeng BTS menjadi BTS Meal ini merupakan strategi yang luar biasa ya. Ini berkaitan kesuksesan strategi ini berkaitan dengan segmenting dan targeting. Ya, kalau kita lihat ya dari populasi manusia di dunia ya sekitar 7 miliar dan paling banyak itu saat ini itu usia remaja saat ini. Kemudian BTS sendiri, BTS Army ya sekitar tadi 18 juta ya, BTS Army itu sekitar 0,25% BTS Army itu. Oleh karena itu kita lanjutkan mengenai materi hari ini mengenai segmenting ya. Dulu sebelum adanya segmenting dan targeting, pasar itu dianggap sama. Jadi produk itu satu produk diciptakan itu secara massal untuk semua konsumen, belum ada konsumen tertentu. Tapi saat ini ya, pada saat bisnis sudah mulai berkembang, kompetisi itu sangat tinggi. Oleh karena itu sekarang itu juga sudah ada pembagian needs and wants. Ya, kebutuhan dan keinginan itu dianggap berbeda. Ya, karena pasar itu sangat luas, manusia itu mempunyai kebutuhan, keinginan yang berbeda-beda, dan dari sisi perusahaan harus menciptakan produk yang spesifik untuk bisa memberikan kepuasan kepada kelompok-kelompok konsumen tertentu. Ya, apa sih definisi dari segmen pasar? Ya, segmen pasar itu kalau menurut Gary Armstrong definisinya adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi berkelompok ya sesuai dengan kebutuhan karakteristik konsumen. Kalau kita lihat seperti gambar, kalau belum ada segmentasi itu menyebar pasar, kemudian kita melakukan segmen pasar, segmenting pengelompokan sehingga ada warna biru, ada warna hijau, warna ungu dan warna pink itu sesuai dengan pengelompokannya masing-masing. Ya, bagaimana pengelompokan pasar itu dilakukan? Itu kita pembagian pasar itu dapat kita lakukan menurut geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Setelah kita melakukan segmentasi, ya ada berbagai macam manfaatnya. Kita melakukan segmentasi supaya apa? Gagasan pemasaran yang dilakukan lebih jelas fokus, lebih mudah menemukan perbandingan antar pasar. Ya, itulah manfaat segmentasi. Kemudian yang kita lakukan setelah kita melakukan segmentasi,
ya, dari anak-anak, tadi remaja, kalau McD, kemudian dewasa, orang tua. Kemudian dari sisi McD itu melakukan membidik pasar sasarannya yang mau dibidik, yang diutamakan yang seperti apa. Nah, kalau targeting definisinya itu kegiatan mengevaluasi, membandingkan kelompok yang teridentifikasi, kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Jadi dari McD kemudian membidik pasar sasarannya remaja. McD sendiri telah melakukan analisa segmenting, ya, mengelompokkan pasar, ya. Kemudian dia dengan strategi targetingnya dia membidik pasar sasarannya. Nah, di sini ada bermacam-macam juga mengenai target market, ya, ada 5 model target market, ya. Yang pertama itu ada single segment concentration, yang kedua ada selective specialization, yang ketiga adalah product specialization, yang keempat ada market specialization, yang kelima ada full market coverage, di mana kalau di situ ada penjelasan P dan M. Kalau P itu adalah produk dan M itu adalah market. Kalau dalam single segment concentration berarti satu produk, ya, untuk satu pasar tertentu. Jadi menargetkan satu produk untuk satu pasar tertentu. Kalau selective specialization adalah beberapa produk, ya, perusahaan menciptakan beberapa produk untuk beberapa pasar yang ada. Kalau product specialization adalah satu produk, ya, menargetkan satu produk untuk setiap pasar yang ada. Jadi bisa kita katakan kalau M1, M2, M3, misalkan konsumen kelas menengah bawah, konsumen menengah, dan yang M3 kelas menengah ke atas, berarti dalam product specialization itu satu jenis produk bisa digunakan untuk konsumen di kelas menengah ke bawah, kelas menengah, dan kelas menengah ke atas. Itu ya contohnya penjelasannya. Kemudian dalam market specialization itu menyediakan beberapa produk untuk satu pasar yang ada. Jadi misalkan menyediakan beberapa produk hanya khusus untuk konsumen menengah ke bawah. Kemudian kalau market coverage itu membagi pasar, kemudian dia menciptakan produk yang bisa digunakan untuk seluruh pasar, ya, produk yang bisa digunakan seluruh pasar. Kira-kira dari penjelasan saya ini ada yang bisa kasih contoh nggak? Single segment concentration, selective specialization, product specialization, market specialization, dan full market coverage. Siapa yang bisa kasih contoh? Silahkan. Bu, saya mau coba ngasih contoh. Oke, silahkan. Atas nama siapa yang memberi contoh? Francisca, Bu. Oke, silahkan Francisca. Jadi, saya memberi contoh dari single segment concentration ya, Bu. Jadi itu ada produk Corisa. Produk ini memang hanya sebuah kosmetik. Sekilas memang pasarnya itu adalah hanya kalangan wanita dewasa. Tetapi walaupun seperti itu, kalangannya hanya wanita dewasa, tapi tidak semua wanita dewasa mau dan bisa membeli produk dari Corisa ini, Bu. Karena produk kosmetik ini termasuk dari golongan kelas atas yang memang memiliki harga cukup tinggi. Untuk sebuah krim wajah ukuran kecil itu bisa mencapai sekitar 650.000 hingga 4 juta. Dengan harga seperti itu, tentunya hanya kalangan wanita yang tertentu saja yang mampu dan mau membeli produk dari Corisa tersebut. Seperti itu, Bu. Dari contoh yang single segment concentration. Lalu contoh yang kedua, selective specialization itu saya ambil dari perusahaan Zara, Bu. Saya sering buat contoh dari produk Zara ini.
Jadi produk baju tersebut itu dikhususkan hanya untuk perempuan. Tetapi untuk meningkatkan segmentasinya itu perusahaan tersebut membuat produksi baru dengan nama Zara for Men. Jadi Zara itu tidak hanya mengeluarkan produk untuk wanita saja. Sekarang juga Zara sudah mengeluarkan produk untuk laki-laki. Jadi mereka memproduksinya lebih luas lagi seperti itu. Oke, saya ingin sedikit menyimpulkan tadi single segment concentration itu satu produk digunakan untuk satu kelompok pasar yang ada. Tadi kalau Francisca menjelaskan memberi contoh mengenai produk Corisa ya untuk alat-alat kecantikan untuk segmen kelas menengah ke atas karena harganya yang sangat mahal sekitar 650 sampai 4 juta. Wow, untuk produk kecantikan ya. Kemudian selective specialization, beberapa produk untuk beberapa pasar yang ada ya. Kemudian product specialization, satu produk untuk beberapa tingkatan pasar yang ada. Tadi kalau Florentina memberikan contoh sepatu Fladeo ya. Satu produknya khusus sepatu tapi bisa untuk beberapa kelompok konsumen yang ada, bisa untuk remaja, ya, bisa untuk orang tua, ada juga untuk pria, ada juga untuk wanita, ya, hanya satu produk bisa digunakan untuk beberapa kelompok konsumen yang ada. Kemudian market specialization tadi Francisca juga memberi contoh mengenai product channel, ya, beberapa produk itu khusus untuk satu segmen yang ada ya. Channel itu menyediakan parfum, tas, sepatu untuk khusus hanya untuk kaum menengah ke atas karena harga yang sangat mahal. Akan perusahaan bisa memilih mana yang mau kita tuju itu yang mana, apakah single segment ataukah selective specialization ataukah product specialization ataukah market specialization atau full market coverage. Silahkan ya, dari sisi perusahaan mau menentukan menggunakan strategi yang mana dalam hal targeting. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar bisa meningkatkan penjualannya. Ya, kemudian hari ini mata kuliah hari ini dilanjutkan sendiri dengan diskusi kelompok ya. Silahkan kalian membagi kelompok terdiri dari 3 orang ya. Kemudian kalian mengerjakan selama 30 menit. Kemudian mengirimkan jawabannya melalui LMS ya, diberikan namanya. Nah, pertanyaannya apa? Lakukan analisis segmenting dan targeting terhadap salah satu produk yang Anda gunakan sehari-hari. Ya, boleh pasta gigi, boleh alat make up, kecantikan, ya, lotion atau apapun. Berikan penjelasannya mengapa Anda sukses dibidik oleh perusahaan tersebut ya. Berhubungan dengan teori segmenting dan targeting ya. Dikelompokkan dulu dalam hal segmenting, kemudian ditentukan pasar mana yang akan dibidik ya. Kalau kita oke, terima kasih atas keaktifannya pada perkuliahan hari ini ya. Apakah ada pertanyaan dari materi hari ini? Ada pertanyaan? Saya tutup ya. Saya tutup, silakan melanjutkan dengan diskusi kelompok. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini dengan baik ya. Salam sehat, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar secara online kepada mahasiswa. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.